instalasi jantung milik RSSA sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Previarsi Rahayu. Halo, saya Sisilia Noni. Halo Sobat UMS, perkenalkan nama saya Nasrul Akada. Halo Sobat UMS, perkenalkan nama saya Ananda Patu. Saya dari program studi ilmu perawatan Universitas Pendidikan Sudirman. Tahukah Anda, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia? Di tahun 2019 diperkirakan 17,9 juta orang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan 14,4% penyebab kematian di Indonesia adalah penyakit jantung koroner. Serta dilaporkan 50% penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak. Lalu, apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi pada jantung dikarenakan otot jantung mengalami kekurangan darah oleh karena penyumbatan pada pembuluh darah arteri jantung oleh aterosklerosis. Lalu, apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis merupakan penumpukan plak, lemak, dan kolesterol jahat di dalam atau di lindung pembuluh darah, dan itulah yang menyumbat pembuluh darah jantung koroner. Halo Sobat UMS, berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu berupa usia, keturunan, serta jenis kelamin. Studi sebelumnya menginformasikan bahwa jenis kelamin laki-laki berisiko terjadi penyakit jantung koroner dibandingkan jenis kelamin perempuan. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi yaitu merokok, tekanan darah tinggi, adanya lemak dalam darah, kemudian penyakit diabetes mellitus, kurang aktivitas, berat badan berlebih, diet yang tidak sehat, stres, kemudian alkohol yang berlebih, dan hiperkolesterolemia. Oh iya, apakah semua jenis kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung koroner? Tidak semua jenis kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Kolesterol jahat, LDL, dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, tetapi kolesterol baik tidak dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Apa sih yang dirasakan oleh penderita penyakit jantung koroner? Ya, berikut tanda gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit jantung koroner. Biasanya pada penderita penyakit jantung koroner dirasakan adanya rasa tidak nyaman atau nyeri di area dada yang dikenal dengan angina. Ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit, dan rasa nyeri ini berlangsung baik dalam saat aktivitas ataupun saat istirahat. Biasanya disertai oleh keringat dingin atau gejala lainnya. Di antaranya bisa terasa seperti tercekik, ada lemas, ada mual, ataupun pusing. Istilah cerdik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyakit jantung koroner. Apa kepanjangan dari cerdik? C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres dengan baik. Lalu, bagaimanakah cara mengelola stres yang baik dan benar? Yang pertama, kita dapat melakukan meditasi. Yang kedua, kita dapat melakukan relaksasi napas dalam dan juga bisa bernapas dengan lambat. Yang ketiga, sebelum mulai berbicara, kita dapat menghitung 1 hingga 10 terlebih dahulu. Yang keempat, kita dapat berjalan kaki keluar sekitar rumah. Yang kelima, kita juga dapat melakukan hobi atau kegiatan yang kita sukai. Sobat UMS juga dapat mengendalikan PJK atau penyakit jantung koroner dengan istilah patuh. Apa itu patuh? P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan juga teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman, misalnya dengan berjalan kaki, berkebun, atau melakukan aerobik ringan. Lalu H yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Lalu, apa saja sih obat-obatan yang biasanya dikonsumsi penderita penyakit jantung koroner, seperti obat-obatan penghambat pembekuan darah, obat-obat nyeri dada, obat penurun kolesterol, dan tekanan darah?
Namun, penting untuk diketahui obat-obatan ini hanya dapat dikonsumsi dengan konsultasi terlebih dahulu dan dengan resep dokter ya Sobat UMS. Jika mengalami penyumbatan atau penyempitan pembuluh arteri berat, dapat dilakukan operasi bypass jantung untuk mengalihkan fungsi arteri koroner yang rusak menggunakan cangkokan pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru bisa diambil dari organ tubuh yang lain. Atau tindakan lain yang bisa dilakukan adalah dengan angioplastik, yaitu dengan memasukkan atau mengembangkan balon di dalam saluran pembuluh darah untuk membantu mengembangkan atau memperbesar saluran pembuluh darah. Jadi, jangan abaikan penyakit jantung koroner. Bergejala maupun tidak dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti gagal jantung, serangan jantung, aritmia, maupun kematian mendadak. Ayo, sayangi jantungmu dengan menerapkan prinsip cerdik dan patuh.